Kembali kepada perkataan Tuhan ini. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yang pertama, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada pribadi Tuhan. Tuhan itu Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya apa? Tuhan sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dia akan ada terus sampai selama-lamanya. Tuhan itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang berpangkal dan dia juga yang tidak berujung. Nah, untuk itu jemaat terkasih, kita bisa lihat di sepanjang Alkitab ini bagaimana orang-orang percaya, bagaimana orang-orang betul-betul mengakui bahwa benar-benar ada Tuhan. Begitu manusia diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, sejak dalam penciptaan pun kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Sebab segala sesuatu yang ada, siapakah yang menciptakannya? Dari manakah asal dan sumbernya? Pasti kita akan mencari dan mencari terus. Alkitab memberikan jawaban bahwa segala sesuatu langit dan bumi, segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah dan dibentuknya menurut gambar dan rupanya, dihembuskannya napas kehidupan dari lubang hidungnya, maka manusia itu Adam menjadi makhluk hidup, dan diciptakannya Hawa dari tulang rusuk Adam. Maka ada sepasang manusia, Adam dan Hawa. Dan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan datang ke Taman Eden dan berbicara, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Tuhan ada di Taman Eden. Adam dan Hawa percaya bahwa Tuhan ada di Taman Eden. Secara terus-menerus, maka perjalanan bagaimana Tuhan itu benar-benar ada, kita melihat dari kepribadian bernama Nuh. Bagaimana Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membuat bahtera, karena Tuhan akan menurunkan air bah ke dalam dunia. Terus berkelanjutan kepada Abraham. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Abraham, sekalipun Abraham tidak melihat langsung bentuk fisik lahirianya Tuhan, tetapi Abraham percaya. Abraham disuruh Tuhan pergi dari Ur Kasdim ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan berkata bahwa Abraham punya keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Terus bagaimana waktu Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora, Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Tuhan berbicara kepada Musa melalui api semak belukar yang terbakar. Tuhan berbicara kepada Yosua. Tuhan berbicara kepada Manoah. Terus menerus. Dan Tuhan datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Supaya manusia benar-benar percaya, mengakui benar-benar adanya Tuhan. Tuhan datang melalui bentuk fisik, memakai tubuh manusia, supaya bisa hidup tinggal bersama-sama dengan manusia. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dalam dunia, yang manusia tidak sadari, yang manusia tidak percayai.
Sampai penolakan banyak orang, penyaliban kepada Yesus Kristus karena tidak menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus berkata kepada orang-orang sakit, dosamu sudah diampuni. Siapakah gerakan orang ini yang bisa mengampuni dosa? Tidak ada pribadi yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan sendiri. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia, menjelma jadi manusia. Dia ada di tengah-tengah manusia. Siapakah Yesus kalau dia bukan Tuhan dan berkata kepada orang-orang mati, bangkitlah. Dan banyak tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan membuktikan bahwa dia adalah sesungguhnya Tuhan. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat Bapa, dia melihat aku. Jadi Yesus itulah pribadi Tuhan yang sedang datang ke dalam dunia. Mengapa Tuhan harus datang ke dalam dunia? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesungguhnya Tuhan tidak perlu datang ke dalam dunia, tapi karena dunia sudah bergelimang dosa, manusia sudah dipenuhi dengan kejahatan, tidak ada jalan lain. Tuhan harus menebus manusia ciptaannya itu, yaitu dengan Yesus mati dan dikuburkan, dan setelah 3 hari dia bangkit kembali. Kalau Yesus bukanlah Tuhan, tidak mungkin dia yang sudah mati 3 hari dia bisa hidup dan bangkit kembali. Nah, untuk itu jemaat yang terkasih, dan dia menampakkan diri berulang-ulang kali sebelum dia naik ke sorga. Dan pada waktu dia menampakkan diri kepada Thomas, Thomas menjawab ayat yang ke-28, ya Tuhanku dan Allah. Thomas mengakui Yesus, ya Tuhanku dan Allah. Salah satu murid Tuhan Yesus yang paling dekat dengan Yesus bernama Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes mulai mengungkapkan, menyampaikan siapakah pribadi Yesus sesungguhnya lewat kedekatannya dengan Yesus. Nah, untuk itu jemaat terkasih, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya akan Tuhan. Sampai kepada Paulus yang tadinya adalah anti Yesus, anti Tuhan. Dan Tuhan Yesus berjumpa dengan dia di kota Damsyik. Dan disitulah mengubah kehidupan Saulus menjadi Paulus. Dan dia rela mati martir demi Yesus. Dan sampai detik ini kita bisa buktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Oleh karena kasih Tuhanlah, makanya dunia belum binasa sampai detik ini. Dan kita bisa rasakan salah satu bukti bahwa benar-benar Tuhan itu ada. Coba jemaat Tuhan berdoa kepada Tuhan. Di saat kita dalam kesedihan, di saat kita dalam kelemahan, tiba-tiba hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kekuatan. Percayalah itu bukan karena kita, tapi karena ada Tuhan yang datang melawan kita.
Tadi pagi bersama keluarga setelah selesai doa, kami memutar TV, menonton ada siaran ibadah dari Pastor Niko Nyotoroharjo. Itu sangat luar biasa. Nah, untuk itu jemaat terkasih, bahwa benar-benar membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dan dia berkata, kalau seseorang tidak lagi mengalami hadirat Tuhan, itu sesuatu yang paling mengerikan sebenarnya. Jadi kita bisa mengalami, menikmati Tuhan sampai detik ini, sehingga kita bisa menemukan pribadi-pribadi di dalam Alkitab. Saya sampaikan ada 2 pribadi dalam Alkitab yang sungguh sangat luar biasa, mempercayai Tuhan, mempercayai pribadinya Tuhan. Walau apapun terjadi dalam hidupnya, walaupun dia belum pernah melihat Tuhan. Yang pertama bernama Ayub. Ayub di saat dia kelimpahan, di saat dia mengalami kekayaan yang berlimpah, dia sungguh-sungguh percaya Tuhan. Bahkan iblis sendiri berpikir begini, gara-gara Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, dijagai, dipagari, maka dia percaya Tuhan. Suatu saat juga iblis datang kepada Tuhan, dan Tuhan beri dia izin, kesempatan untuk mencobai, menguji daripada pembuktian iman daripada Ayub. Dan Tuhan melihat Ayub tetap percaya Tuhan. Dikala iblis mengambil segala apa yang dia punya, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 1.000 lembu, 500 pasang keledai, dan anaknya yang ke-10 itu 7 laki-laki, 3 perempuan, mati dalam sekejap. Bukan hanya dia kehilangan segala-galanya, tapi ditimpa penyakit parah busuk yang menyakitkan dan menjijikkan. Datang lagi istrinya, karena itu tinggal satu-satunya yang hidup bersama dengan dia. Itu pun bukan memberikan penguatan, penghiburan, malah berkata, kutukilah Tuhanmu itu supaya engkau mati. Bahkan datang sahabat-sahabat Ayub, bukan menghibur dan menguatkan dia, tapi menuduh Ayub adalah pendosa yang hebat. Tetapi Ayub sedikit pun keyakinannya, percayanya ke Tuhan tidak bergeser. Percayanya ke Tuhan tidak menjadi lemah. Malah dia berkata, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Mengapa Ayub sehebat itu percaya Tuhan? Karena Ayub sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang mempunyai segala. Sekalipun dia kehilangan segala-galanya, tapi Ayub hanya satu yang dia tidak kehilangan dalam dirinya. Tuhan tidak hilang dalam dirinya. Coba jemaat Tuhan, kita bayangkan bagaimana luar biasanya Ayub. Seandainya kita adalah Ayub, mungkin kalau kita tidak seperti Ayub, dekatnya dan percayanya kepada Tuhan, jangankan 7.000 ekor kambing domba, 1 ekor saja kita bisa stres. Apalagi hilang semuanya. Kita stres mengutuki Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan mungkin memaki-maki Tuhan. Tapi Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Contoh ini membuat kesadaran kepada kita. Siapakah kita yang belum mengalami penderitaan seperti yang dialami Ayub? Terlalu gampang kita berkata, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan ada? Berarti rasa percaya kita
kepada Tuhan masih diragukan. Masih sedikit persoalan, dosa sudah bertubi-tubi, kejahatan semakin dahsyat kita lakukan. Bukan kita makin mendekat ke Tuhan. Dikala kita menghadapi masalah, kita pergi kepada yang Tuhan tidak senangi, pergi ke dukun bertanya, pergi ke dukun berobat, sesuatu yang menjijikkan, melukai hati Tuhan, seolah-olah membuat kita supaya Tuhan itu terpancing di manakah Tuhan. Seperti kita melampiaskan dendam dan sakit hati kita ke Tuhan dengan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak senangi. Seperti Esau dikala dia gagal menerima berkat dari ayahnya Ishak, apa yang tidak disenangi ayahnya Ishak, itulah yang dilakukannya. Untuk itu jemaat terkasih, mari saya ajak jemaat tetap percaya Tuhan. Amin. Amin. Apapun persoalan kita, badai pasti berlalu, persoalan pasti berakhir. Dan kalau kita tetap teguh percaya Tuhan, penghiburan, berkat, peninggian, kemuliaan Tuhan sediakan. Lihat seperti Ayub. Waktu Ayub tetap teguh berpegang kepada imannya, tetap mempercayai Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak stres, tidak bunuh diri. Apa yang terjadi setelah Ayub tetap berpegang teguh imannya kepada Tuhan? Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Jadi jemaat Tuhan, buktikan dikala kita sakit parah, tapi tetap kita percaya Tuhan pasti. Kalau Tuhan panggil cepat, itu tandanya Tuhan sangat mengasihi kita. Lebih cepat kita menikmati surga, kesenangan selama-lamanya. Tapi kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan, diberinya kita kesehatan, panjang umur. Saya mau katakan dijawab atau tidak dijawab pun doa kita, percaya tetap bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ada. Tapi kalau kita menghadapi masalah-masa sukar, bersungut-sungut, melakukan dosa, menyalahkan Tuhan, melakukan kejahatan demi kejahatan, seolah-olah kita dendam, sakit hati, kecewa dengan Tuhan, maka hidup kita akan semakin parah dan hancur lebur. Tapi mari kita belajar seperti Ayub. Dikala Ayub berpegang teguh imannya, dia percaya tetap kepada Tuhan, maka Tuhan mengembalikan apa yang dia punya, yang sudah hilang 2 kali lipat. Luar biasa enggak jemaat Tuhan? Luar biasa enggak? Kalau ayam kita 1 ekor mati diganti Tuhan 2 kali lipat, jadi berapa? Jadi berapa? Jadi kalau ayam kita 1 ekor mati, maka Tuhan mengganti jadi 2 kali lipat. Jadi berapalah ayam kita? Jadi 2. Itu pun sudah lumayan. Tapi kalau ayam kita 7.000 ekor, diganti Tuhan 2 kali lipat, berapa? 14.000. Jadi kita jangan berpikir kata 2 kali lipat ini kecil. Lihat dulu lipatannya. Kalau 1 mungkin 2 kali lipat jadi 2, mungkin bagi kita itu kecil. Tapi 7.000 kambing domba, 2 kali lipat 14.000, 3.000 unta, 2 kali lipat menjadi 6.500 pasang keledai. 500 pasang artinya kalau ekor 1.000 kali 2, 2.000. Lembu 1.000 kali 2, 2.000. Betapa kayanya lagi Ayub dengan luar biasa. Yang kedua, yang tetap mempercayai Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Yang kedua yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Dikala Sadrak, Mesak dan Abednego
dipanggil menghadap Raja Nebukadnezar karena mereka bertiga tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar masih memberikan kesempatan yang terakhir. Hai engkau Sadrak, Mesak dan Abednego, benarkah engkau tidak menyembah patung yang kudirikan itu? Sekarang kesempatan masih ada, terakhir. Mari sembahlah. Dikala bunyi-bunyian musik serulung rebana dibunyikan, maka sembahlah patung yang kudirikan itu. Apa jawab Sadrak, Mesak dan Abednego? Tuanku Raja, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang Tuanku buat itu. Dan sekalipun Tuhan kami tak menolong kami, ingatlah sekali-kali Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung yang kau dirikan ini. Ini luar biasa. Walaupun kami nanti dilemparkan ke perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat sampai yang melemparkan mati hangus terbakar, kami menjadi abu, tetap kami mempercayai Tuhan kami. Tapi kalaupun Tuhan kami tolong kami, itu urusan Tuhan kami. Ditolong tak ditolong, diselamatkan tak diselamatkan, bagi kami Tuhan tetap Tuhan yang kami percaya. Kesaksian Alkitab ini, jemaat terkasih, menguatkan iman percaya kita untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Adakah di antara jemaat Tuhan sudah mulai ragu akan Tuhan? Kita bisa sampai begini, jemaat Tuhan. Walaupun aku sudah berdoa terus supaya berkat ada, berkat mengalir, sepanjang minggu ini sepertinya tidak ada berkat. Apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Saya mau katakan seperti ini, jemaat Tuhan. Bilang begini sama Tuhan, walaupun tidak ada beras, tidak ada makanan, walaupun kami mati satu keluarga tak makan, tetap kami percaya Engkau. Amin. Amin. Jangan nanti kalau diajak mari ibadah, udahlah kalianlah ibadah. Entah ada Tuhan itu apa tidak. Masa kami tak makan 1 minggu ini? Waduh, udah hebat itu jemaat Tuhan. Gara-gara Tuhan lah jemaat Tuhan tak makan 1 minggu bisa sehat, bisa hidup. Amin. Bersyukurlah. Jadi jangan salahkan Tuhan. Coba tak makan kami 1 minggu, tapi sehat. Gemuknya tidak kurang. Waduh, itu luar biasa. Tetap kita sadari, oh Tuhan, sekalipun kami tak makan 1 minggu ini, berat badanku tetap tidak berkurang, semangatku tetap tidak berkurang. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau bisa 1 tahun kami tak makan, nah itu syukuri berkat Tuhan. Kira-kira Tuhan itu senang gak kira-kira? Senang gak jemaat Tuhan? Aduh, bahagianya Tuhan. Itu yang pertama. Saya mau mengingatkan jemaat Tuhan untuk mengobarkan kembali percaya kita itu menyala-nyala seperti api berkobar-kobar, tak terpadamkan. Tak terpadamkan, seperti Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari Kristus. Apapun itu penindasan, ketelanjangan, aniaya, kelaparan, tidak ada yang bisa memisahkan. Yang kedua, percaya walau tidak melihat. Yang kedua, saya akan mengajak jemaat Tuhan hari-hari ini, di masa-masa keadaan sulit sekalipun, kita percaya yang kedua, percaya perkataan Tuhan. Percaya firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Alkitab ini begitu tebal isinya, tulisannya begitu banyak. Ini adalah perkataan Tuhan. Jadi jemaat kalau tidak senang baca Alkitab, tidak suka baca Alkitab, itu pertanda juga rasa percaya kita kepada perkataan Tuhan juga mulai berkurang. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh perkataan Tuhan ini, firman Tuhan ini, Alkitab ini menjadi makanan rohani. Yang kalau kita tidak
baca dalam satu hari rasanya gersang. Jangan kita baca di internet berita-berita masa corona covid, sepanjang televisi berita di internet membahas tentang corona, berapa yang sudah kena, berapa DP, berapa yang sudah meninggal di berbagai bangsa. Itu saja kita lihat, kita baca, tidak salah. Tapi utamakan firman Tuhan, Alkitab di atas segala-galanya. Itu hanya pelengkap. Tidak salah kita membaca berita, menonton berita, membaca buku, majalah, surat kabar, tidak salah. Itu hanya bisa menambah pengetahuan dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Tetapi Alkitab bukan hanya menambah pengetahuan, menguatkan iman kita. Semakin kita kuat menghadapi masa-masa sukar. Jadi perkataan-perkataan Tuhan ini, setiap janji-janji Tuhan ini, apalagi jemaat baca, hafal, renungkan, luar biasa. Contoh seperti ini jemaat Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau jemaat betul-betul renungkan perkataan Tuhan ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Oh, luar biasa. Hidup kita tetap dipenuhi damai sejahtera dan sukacita, walau keadaan masalah sehebat apapun. Langsung ingat, begitu tidak ada uang, tidak ada beras, segala macam, masalah banyak, mengucap syukurlah dalam segala. Oh, terima kasih Tuhan. Aduh. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita tetap bersukacita. Enjoy. Firman ini kalau betul-betul kita percayai, ada masalah, dihina, difitnah, dimaki, dipersalahkan orang, direndahkan orang, oh tetap bersukacita. Firman Tuhan berkata Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Perkatakan itu. Dikala kita punya musuh, bacalah Matius 5 ayat 44. Apa kata firman? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Oh Tuhan, musuhku sedang lewat di depan. Oh Tuhan, beri aku kekuatan untuk menegurnya dengan senyum yang tulus, dengan ramah. Tuhan berkati dia, sadarkan dia. Kita bisa kuat. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh Tuhan, ini perkataanmu. Hari ini aku bawa beban beratku, aku bawa seluruh persoalanku. Engkau berjanji Tuhan memberi aku kelegaan, kepuasan. Karena perkataan Tuhan ini ya dan amin. Perkataan manusia belum tentu ya dan amin. Tapi kalau perkataan Tuhan tidak perlu ragukan. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dituliskan dalam firman ini, kalau kita percaya, walaupun seperti belum kelihatan, apa yang kita alami, percaya, pasti sesuai dengan firman itu akan digenapi dalam diri kita. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar. Percayai perkataan Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang
Masih banyak ayat-ayat firman Tuhan yang saya hafal. Kalau saya jajarkan waktu kita terbatas. Hafal, hafal. Jangan hanya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Itu saja firman Tuhan yang dihafal. Perkatakan. Matius 7:7, mintalah maka akan diberi. Ketoklah maka pintu dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Banyak perkataan Tuhan itu iya dan amin. Perkataan Tuhan itu kebenaran. Perkataan Tuhan itu kepastian. Tak pernah Tuhan mengingkari apa yang diucapkan. Kalau Tuhan berkata tentang sesuatu, kita percayai, terjadilah seperti yang Tuhan katakan. Ada perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan yang di masa-masa lampau seperti penciptaan. Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah cakrawala. Itu jadi. Kita harus percaya itu. Walau ada penemuan berkata manusia bukan Tuhan ciptakan. Manusia itu berasal dari bodat, dari monyet. Itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Kita tidak perlu pusing dengan segala statement-statement seperti itu. Kita percaya jelas Tuhan sudah berkata, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Pada hari pertama jadilah terang, maka terang jadilah cakrawala. Sampai kepada hari terakhir Dia ciptakan manusia. Bodat tersendiri Tuhan ciptakan. Monyet tersendiri Tuhan ciptakan. Manusia bukan berasal dari yang lain. Manusia berasal dari Tuhan sendiri. Jadi perkataan Tuhan itu ada lagi perkataan Tuhan yang belum tergenapi sampai hari ini. Apakah jemaat Tuhan percaya atau tidak? Saya berdoa jemaat Tuhan harus percaya. Kedatangannya yang kedua kali, datang dia di awan-awan. Ini belum terjadi. Dia berjanji akan datang kedua kali. Tapi perkataan Tuhan itu iya dan amin. Tuhan berkata ada surga, ada neraka. Iya dan amin. Saya percaya itu. Dia datang kembali di awan-awan, itu tahap pertama. Dan setelah di awan-awan dia angkat orang-orang yang mati percaya Tuhan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Orang-orang yang masih hidup diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Angkat ke awan-awan. Setelah berada di awan-awan selama 7 tahun, maka dia akan turun bersama orang percaya. Kaki di bukit Zaitun. Yang terakhir, namun kita percaya, yang terakhir, percaya akan kuasa Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan. Masih percayakah jemaat Tuhan kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi. Kuasa Tuhan mengubah kematian menjadi kehidupan. Kekalahan menjadi kemenangan. Kebodohan menjadi kepintaran. Kuasa Tuhan menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah. Di Alkitab ini sangat banyak tentang kuasa Tuhan. Mulai dari penciptaan itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan berkata-kata. Jadi. Jadi kita enggak usah khawatir dan takut. Sepatah kata Tuhan berkata, jadi. Bayangkanlah saudara, jadilah daratan, jadilah lautan, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang dan hewan, ikan-ikan di laut, jadi. Hanya sepatah kata, jadi. Percaya kuasa Tuhan. Orang kitab nyata menikmati kuasa Tuhan. Musa membelah laut Teberau. Kuasa Tuhan.
Musa berkata-kata, berbicara kepada batu, dan batu mengeluarkan air. Oleh karena Musa percaya kuasa Tuhan, Yosua percaya kuasa Tuhan. Di saat mereka mengelilingi 7 kali tembok Yeriko itu tangan mereka, maka tembok yang begitu kokoh itu karena mereka percaya kuasa Tuhan. Janda yang sakit 12 tahun pendarahan itu, ke berbagai tabib dia sudah berobat, tapi sakitnya tidak sembuh, malah parah, harta habis. Tapi dia berkata, asalku jamah saja, coba Yesus. Dia percaya kuasa Tuhan menyembuhkannya, maka dia sembuh. Yairus, waktu anaknya masih sakit, dia datang kepada Yesus. Tapi setelah mereka dalam perjalanan, Yairus, anaknya perempuan sudah mati, tapi dia tetap berkata, Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Maka anak Yairus perempuan yang mati hidup kembali. Terlalu banyak contoh-contoh kuasa Tuhan untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan kita, supaya kita tidak meragukan kuasa Tuhan sedikit pun. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami, menikmati kuasa Tuhan seperti yang dialami oleh banyak orang? Kita bukan hanya mendengar dari Alkitab, dari firman, kesaksian banyak orang, tapi ini waktunya kita akan mengalami sendiri kuasa Tuhan. Amin. Amin. Yang 3 kebenaran ini kita harus apa? Yang pertama tadi, walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya. Yang pertama, kita tidak pernah melihat Tuhan secara lahir jasmani. Kita tidak pernah menyentuh Tuhan karena Dia Allah itu roh. Tapi sampai detik ini saya percaya seluruh jemaat, bahkan seluruh yang mendengar siaran langsung di Facebook ini, saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia adalah Tuhan kita. Amin. Yang kedua, percaya akan adakah manusia di ruangan ini? Ataukah ini tinggal hantu dan roh? Jangan hanya mata begini terus, otak tak jalan, hati tak terbuka, telinga tertutup. Bagaimana kita bisa tahu firman? Yang kedua, kita percaya perkataan Tuhan. Dan yang ketiga, kita percaya kuasa Tuhan. Jadi kalau kita percaya 3 ini, mau si corona datang, mau si COVID-19 datang, kesusahan, kelaparan datang, tak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.